lagi kebaktian sekolah minggu. Nah, adik-adik hari ini kakak ditemenin oleh Kak Wiwin, lalu Kak Widya. Nah, hari ini kita sudah mau siap-siap nih adik-adik kebaktian. Apakah adik-adik di rumah sudah siap? Nah, kalau sudah siap, nah adik-adik sekarang kita sebelum memuji Tuhan itu apa ya Kak Wiwin? Apa dulu ya? Janji anak sekolah minggu. Nah, sebelumnya adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama ucapkan janji anak sekolah minggu ya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik tetap berdiri. Nah, tetap berdiri ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kau temanku, ku temanmu. Masih ingat ya lagunya? Ayo kayu. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kita lipat tangan dulu untuk berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai 16. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Ya kan? Kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari juga yang sekarang sedang beribadah ini, Tuhan Yesus sayang kepada kalian semua. Iya kan? Waktu itu ada orang tua nih, banyak orang tua membawa anak-anaknya untuk diberkati, untuk didoakan sama Tuhan Yesus kan. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus bilang gini, nggak boleh, gitu ya, jangan ganggu Tuhan Yesus, begitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat itu, melihat bahwa murid-muridnya melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus langsung marah sama murid-muridnya.
Kenapa kamu larang anak-anak mau bertemu denganku? Karena orang-orang yang seperti anak-anaklah yang memiliki kerajaan surga. Iya kan? Nah, artinya kenapa anak-anak itu spesial banget di hati Tuhan Yesus? Kenapa? Ayo. Karena anak-anak itu hatinya masih polos, pikirannya juga masih polos, begitu ya. Tidak ada udang di balik batu. Tahu nggak peribahasa udang di balik batu? Nih contohnya udang di balik batu. Amang pendeta baik banget sama anak-anak sekolah minggu semuanya nih, contohnya ya kan, baik sama semuanya, nggak pernah marah, ya kan, selalu tersenyum. Kalaupun anak-anak sekolah minggu marah, salah, amang pendeta nggak marah. Walaupun anak-anak sekolah minggu saling cubit-cubitan sama teman-temannya, contohnya ya, amang pendeta nggak marah gitu ya, nggak ditegur begitu ya. Nah, kenapa? Karena amang pendeta baik-baik begitu supaya nanti kalau ke rumah anak-anak sekolah minggu mau minjem duit sama mama papanya itu langsung dikasih, ya kan? Karena apa? Karena amang pendeta baik gitu kan. Nah, itu maksudnya udang di balik batu. Kita berbuat baik tetapi supaya mengambil sesuatu di kedepanannya, ya kan? Kita berbuat baik supaya dipuji orang. Kita berbuat baik supaya kita gampang minjam duit sama orang. Kita berbuat baik supaya kalau ketika kita jahat, kita nggak dimarahin oleh orang lain. Nah, itu namanya udang di balik batu. Nah, anak-anak itu kan nggak pernah seperti itu. Kalau anak-anak berbuat baik, ya dia memang baik dari hatinya. Sama seperti kalian semuanya, ya kan? Masih polos hatinya, masih polos pikirannya, nggak mau membohong-bohongi, menipu-nipu, begitu kan? Nggak mau ada udang di balik batu, begitu kan? Ya contohnya nih, sama guru baik, sopan, terus suka bawa kue. Bu guru ini ada kue, contohnya ya, dari orang tua. Nah, supaya bukan memang karena kebaikannya, tetapi karena supaya gurunya memberi nilai yang bagus kepada dia. Itu namanya udang di balik batu, ya kan? Iya, boleh nggak bawa kue untuk guru kita? Boleh, tetapi memang karena kita mau memberi kue, bukan dalam rangka supaya nilai kita menjadi bagus. Kalau supaya nilai kita menjadi bagus, gimana caranya? Belajar. Iya, bukan membawa kue kepada guru, ya kan? Nah, itulah masih polos kita. Anak-anak sekolah minggu itu hatinya bersih, polos begitu ya. Nggak ada pikiran-pikiran curang, nggak ada pikiran-pikiran yang mau menipu orang lain, begitu kan? Nah, karena itulah Yesus sayang banget sama anak-anak. Nah, tetapi permasalahannya sudah banyak zaman sekarang anak-anak yang tidak polos lagi hatinya, anak-anak yang sudah tidak polos lagi pikirannya, anak-anak yang sudah suka berbohong, anak-anak yang sudah suka berbuat curang, begitu ya. Nah, tetapi amang pendeta yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari, terlebih yang sedang menonton ibadah sekarang, pasti semuanya anak yang baik-baik, yang polos-polos hatinya, yang polos-polos pikirannya, tidak pernah mau berpikir-pikir yang jahat, tidak mau pernah berpikir-pikir yang curang, tidak pernah mau berpikir-pikir ada udang di balik batu, ya kan? Iya. Jadi karena itulah hati kita tulus, kita memuji dengan tulus, kita berbuat baik dengan tulus, kita menolong dengan tulus, begitu ya. Karena itulah Tuhan sayang kepada anak-anak, karena anak-anak pikirannya masih benar-benar baik. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus tadi bilang di ayat yang ke-14 begini, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Artinya apa? Banyak juga orang dewasa yang hatinya dan pikirannya polos seperti anak-anak, nggak pernah mau berbuat curang, nggak ada udang di balik batu, nggak mau menipu, begitu kan? Nah, firman Tuhan hari ini ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, sedari kecil sampai dewasa nanti, biarlah pikiranmu dan hatimu polos, tidak ada udang di balik batu, ya kan? Nggak mau berbuat baik supaya dipuji orang, berbuat baik supaya orang berbuat baik lagi sama kita, ya kan? Seperti yang tadi amang pendeta bilang,
baik nih sama guru, bawa kue ya kan, atau bawa oleh-oleh nih pas lagi liburan ke Ciwidey. Lalu kita beli oleh-oleh buat bapak guru atau ibu guru, lalu kita kasih ke guru kita, lalu kita berharap nanti aku nilainya bagus nih karena aku sering kasih hadiah begitu ya. Nah, kalau yang seperti itu pikirannya, maka anak-anak sekolah minggu hatinya nggak polos lagi, pikirannya nggak polos lagi, melainkan sudah ada kelicikan, sudah ada manipulasi begitu ya. Nah, Tuhan Yesus nggak suka yang seperti itu. Makanya biarlah anak-anak sekolah minggu dari kecil sampai besar nanti hatinya polos, pikirannya polos, tidak ada udang di balik batu. Berbuat baiklah dengan tulus, memujilah dengan tulus, menolong orang lain dengan tulus, bukan dengan maksud supaya ada udang di balik batu ya. Baik, anak-anak sekolah minggu, kita renungkan firman Tuhan ini terus menerus dalam hati kita, sehingga anak-anak sekolah minggu semuanya dari kecil sampai besar menjadi orang-orang yang hatinya tulus dan pikirannya juga tulus, sehingga walaupun sudah besar nanti Tuhan Yesus tetap sayang sama kita semua karena hati kita tulus, pikiran kita juga tulus untuk berbuat kebaikan. Sekian dulu firman Tuhan pada minggu hari ini. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu HKBP Sumbersari sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami sampai pada hari ini. Hari ini Tuhan kami bersyukur juga karena kami mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat sayang kepada anak-anak. Nah, sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang tulus dan pikiran yang tulus kepada kami sampai kami besar nanti, sehingga Tuhan Yesus terus sayang kepada kami karena hati kami yang tulus dalam melakukan perbuatan kami. Dan semuanya itu menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat kakak adik kami, dan buat diri kami sendiri. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga kami di dalam keadaan damai sejahtera dan bersuka cita karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, demikian dulu khotbah pada minggu hari ini. Sekarang kita mau bernyanyi bersama kakak-kakak sekolah minggu kita sambil mengumpulkan persembahan. Nah, celengannya semuanya sudah punya ya. Sekali lagi yang mengingatkan, kalau celengannya belum ada, boleh diminta dari kakak sekolah minggu atau dari Amang dan Inang Sintua kita masing-masing ya. Ya, sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, kita udah dengar firman dari yang pendeta udah disampaikan. Sekarang kita mau persembahan. Nah, siapin persembahannya ke dalam celengan yang sudah dibagikan ya. Kita nyanyi satu buah lagu Limpu Pikul. Ayo kayu. Sekarang kita mau menutup ibadah minggu kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu,
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah minggu kita hari ini. Kita akan melanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu kita. Selamat mengerjakan tugas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah persembahan, kita sudah doa persembahan. Sekarang kita mau mulai ke aktivitas orangnya masing-masing. Orang 1, 2, dan 3 akan dipimpin kakaknya masing-masing. Kita mulai dari orang 1. Nah, orang 1 sama Kak Priska. Hari ini adik-adik pasti sudah nunggu kegiatannya apa ya. Orang 1 itu ada Kak Tina, Kak Ceris, Kakak Glory, lalu Kak Nia, dan Kak Bibi. Nah, sekarang kegiatannya orang 1 adalah membuat seperti ini. Cara buatnya bagaimana ya? Nah, adik-adik sediakan kertas, boleh apa aja, lalu nanti adik-adik gunting. Yang besar ada 1, lalu yang kecil seperti ini ada 3. Yang kecil seperti ini ada 3 ya. Adik-adik boleh pakai kertas yang warna-warni, boleh. Yang warna-warni ya, boleh. Nah, yang besarnya 1. Nanti sesudah itu yang di lingkaran paling besar ini adik-adik boleh tulis Allah ya. Kalau yang kelasnya merah B itu sudah bisa ya. Kalau yang kecil kelasnya Kakak Cherry sama Kak Priska boleh dititik-titikin sama mamanya, lalu nanti ditebalkan sama adik-adik. Yang pertama adalah Allah, lalu yang kedua adik-adik tulis Bapa, yang ketiga adalah Putra ya, lalu yang keempat adalah Roh Kudus. Nempelinnya gimana Kak? Nah, akhirnya akan seperti ini ya. Dilihat Allah, ini lingkaran yang paling besar, Bapa di atas, lalu Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nanti adik-adik boleh kirim ke grupnya masing-masing ya. Sebelum kita masuk ke horong 2, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ayo kayu. Mari semua
adik, ketemu lagi dengan Kak Wiwin. Kita di aktivitas di Horong 2. Untuk aktivitas di Horong 2, kita mau mewarnain ya adik-adik. Gambarnya nanti kakak kirim di grup. Kalau ada yang nggak bisa print gambar yang di WA, nanti kakak sediain gambar di gereja ya. Boleh ambil ke gereja atau enggak ditip dan orang tuanya yang gereja. Nah, untuk kelasnya Kak Apri dan Kak Christine, nanti di bawah gambarnya ditulis ya adik-adik ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 34. Oke adik-adik, nanti di-share, dikirim di grup WA-nya masing-masing. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke Horong 3. Tapi sebelum lanjut ke Horong 3, kita nyanyi dulu satu buah lagu Big or Small. Ayo Kak Ayu. Baik adik-adik, ketemu lagi sama Kak Widya di Horong 3, kelasnya Kakak Widya, Kak Jo, dan Kak Lina. Untuk aktivitas hari ini atau minggu ini, kita menggambar, kita membuat lingkaran seperti ini. Oke, ada salib, ada gambar merpati, ada gambar gereja, dan ada sebuah kata-kata. Nah, untuk gambarnya nanti kakak akan share di grupnya masing-masing. Karena kakak percaya adik-adik kan ini kelas besar semua, untuk nanti bisa di print atau kalian boleh menggambar seperti ini. Sebenarnya bukan diwarna ya, tapi lebih kita harus bikin gambar salib, bikin gambar merpati, rumah, dan tulisan seperti ini. Nah, untuk aktivitasnya Horong 3 boleh di-share di grupnya masing-masing. Ditunggu sampai jam 6 atau malam, tidak boleh, kalau bisa jangan sampai lewat hari Minggu ya adik-adik ya, biar kakak-kakaknya bisa share. Untuk aktivitas Horong 3 cukup sekian, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir kebaktian. Nah, tapi kakak ucapin buat adik-adik semua selamat hari Minggu. Dan jangan lupa nih, masih tetap ya, kita harus ingat 3M. Apa aja Kak? Jangan lupa pakai masker, Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Dan kami